Saya boleh nambah ya. Iya, silakan Pak. Iya, jadi Oh, lagi istirahat tuh ada tamu dia. oh iya. Silakan ya, saya moderatornya ya. Oh iya ya. Jadi ada Iya. kemungkinan Pak Brett ini belum gereja lahir baru. Ya, seperti itu. Itu pertimbangan saya dari tersandungnya itu saya dengar tadi sampai 6 kali. Six ya. Six church. Sudah 6 gereja dijalaninya. Ya tersandung karena memberi perpuluhan itu bukan karena iman ya, bukan karena iman. Itu artinya dengan sistem peraturan karena dianggap itu peraturan gereja. Jadi kalau peraturan gereja itu disebut di dalam istilah Alkitab sistem Taurat ya, sistem Taurat ya. Sistem Taurat itu memang membuat orang tersandung. Jadi kalau bagi orang yang sudah lahir baru, kalau belum diimani lebih bagus jangan diberikan lah, jangan diberikan. Kalau melakukan firman Tuhan, tahu-tahu bukan karena iman, itu justru karena menambah dosa. Ini saya bacakan ya, Roma 14 ayat 23. Barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ini mengenai makanannya, tapi di akhirnya nanti ada diglobalkan untuk peraturan untuk semua ini ya. Saya ulangi, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman ya, itu mengenai makanan. Dan ini diglobalkan peraturan karena berdasarkan iman ini untuk semua. Dan segala sesuatu ya yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Artinya melakukan itu menambah dosa karena pasti tersandung kalau dianggap semua peraturan. Lebih bagus gak usah perpuluhan lah. Gak usah perpuluhan disebutkan. Karena perpuluhan itu adalah sebagai akibat puas mendengarkan iman. Karena mendengarkan firman. Kalau dari prinsip awalnya itu kan perpuluhan itu kan persediaan makanan di rumah Tuhan ya. Persediaan makanan itu dalam arti rohani, bukan makanan nasi. Arti rohani. Jadi gembala itu supaya full sebagai lewi atau full timer mempersiapkan makanan. Bukan makanan saja, termasuk doa. Itu saja kerjanya, mendoakan jemaat satu persatu. Mempersiapkan makanan supaya firman itu jangan gitu-gitu saja, supaya ada setiap mendengarkan firman, sesuatu yang baru pasti muncul. Sesuatu yang baru pasti muncul. Selalu baru dan tak pernah itu seperti itulah firman Tuhan. Kalau hamba Tuhannya itu full timer dan banyak berdoa mempersiapkan firman menjadi makanan rohani. Jadi prinsipnya itu adalah perbedaannya di yang pertanyaannya tadi persekutuan rumah tangga ya itu dengan gereja itu ada perbedaan. Persekutuan rumah tangga itu adalah momen penginjilan, artinya mencari jiwa itu momen penginjilan. Tetapi kelanjutan keselamatan sesudah orang selamat itu harus tergembala. Itu amanat agung itu kan bukan ayat 19 saja Matius 28, tetapi sampai ayat 20. Ayat 20 itu adalah penggembalaan, tindak lanjut sesudah selamat. Kalau berhenti di situ di keselamatan, itu cenderung di 1 Korintus 10 sudah diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa dari 3.500 orang yang berangkat, laki-laki dewasa yang berangkat dari Israel, sudah diingatkan oleh Rasul Paulus hanya 2 yang sampai ke tanah Kanaan. Itu gambaran untuk kita. Gugur dia kalau sudah selamat begitu saja. Kalau tidak tergembala, penggembalaan bagi orang Israel itu sudah digambarkan oleh mana. Mana itu firman pengajaran, bukan firman penginjilan itu. Firman pemeliharaan, memelihara orang yang sudah selamat. Yang sudah selamat dari Dari perbudakan Mesir. Melalui
korban Paskah itu gambaran pertobatan melalui baptisan di Laut Teberau, sudah dibaptis, sudah di tiang api dan tiang awan, itu baptisan Roh Kudus, sudah sampai Roh Kudus, tapi tersandung juga karena muak dengan mana itu ya. Mereka teringat dengan semangka, bawang, pre, dan berbagai macam yang kebiasaan Mesir itu. Jadi adalah tindak lanjut dari penggembalaan. Penggembalaan itu adalah tindak lanjut dari keselamatan. Selamat karena hasil penginjilan sampai dibaptis sampai penuh Roh Kudus. Itu seperti bangsa Israel. Sudah sampai ke tiang awan dan tiang api, itu gambaran baptisan Roh Kudus, tetapi tersandung di penggembalaan di padang gurun. Memang suasana penggembalaan itu ya sensitif ya. Sensitif dengan kejatuhan. Karena di situ tidak ada makanan, tidak ada air selain yang dikehendaki oleh Tuhan untuk disediakan. Dan di dalam Ulangan 8 kalau nggak salah itu, Tuhan membawa kepada padang gurun, dan banyak pencobaan di situ adalah untuk menguji iman. Itu untuk tindak lanjut. Jadi kalau tidak tergembala, pasti jatuh. Tidak mungkin. Seperti sebab singa mengaum-aum berkeliling-keliling yang siap menerkam. Itulah kalau tidak tergembala. Dan kalau kita mengutip ayat-ayat yang sering dimunculkan di TikTok, di media sosial ini, tidak seorang pun yang mengambil mereka dari tanganku. Itu kalau konteksnya itu kan bukan keselamatan hasil penginjilan. Yohanes pasal 10 itu konteksnya adalah penggembalaan. Tuhan adalah gembala yang baik. Di situ. Jadi kalau tidak tergembala itu ya diambil, gugur. Kalau sudah tergembala dengan baik, betul yang dikatakan Yesus, tidak seorang pun yang mengambil mereka daripadaku. Jadi tentunya penggembalaan itu harus kita kembali ke amanat agung. Harus didahului dengan baptisan dulu. Kalau tidak lahir baru, baptis anak gitu. Itu baptis anak itu prinsipnya menurut Alkitab bukan baptisan. Baptis anak itu adalah penyerahan dan pemberkatan anak. Yang harus kita sudah melenceng jauh, Pak Evangelis. Kita sudah melenceng jauh, terlalu jauh sekali kita ini nanti. Karena kita tidak membahas denom, kita tidak membahas dogma, tidak membahas apa-apa, tapi kita hanya memberikan sebuah motivasi saja untuk Pak Bren, karena Pak Bren tadi itu tulus menanyakan karena memang dia beberapa gereja itu kan mengalami kekecewaan, Pak. Jadi kita sebagai hamba Tuhan wajib memang untuk kita memberikan penguatan dan solusi dari persoalannya. Jadi kita tidak bahas soal baptisan, tidak bahas soal baptis, kita mau bahas soal itu, tapi kita hanya membahas tentang keuangan gereja. Jadi Pak Bren ini dia tersandung itu adalah dalam pengelolaan keuangan gereja di beberapa gereja yang dia beribadah. Sehingga sampai timbul dalam hatinya, saya tidak usah ke gereja, tapi saya ibadah di rumah, saya baca Alkitab, saya bersekutu di komsel-komsel, ya itu udah cukup. Nggak perlu saya ke gereja lagi. Nah, ini yang perlu kita kasih jawaban. Dan saya pikir sudah sangat komplit tadi masukan yang kita berikan sama Pak Bren. Nah, jadi mohon maaf ya Pak Evangelisia. Jadi maksud saya, kita kembalikan dulu sama Pak Bren, kira-kira apa yang dia masih kurang paham. Nanti kita akan jawab siapa yang bisa menjawabnya. Saya kira demikian ya Pak ya, supaya kita tidak melebar nanti. Oke. Biar saya simpulkan dulu omongan saya. Dan denominasi semua. Oke, silakan Pak Bren. Ada yang mau ditanggapi Pak Bren? Enggak, sebentar. Biar saya simpulkan dulu sebentar. Jadi kembalilah ke Roma 14 ayat 23 itu. Dan yang kedua, kalau belum diimani perpuluhan, jangan beri perpuluhan. Korban yang lain saja, di mana yang tergerak itu saja. Jangan sebut. Saya singgung tadi baptisan itu
karena Bapak ini belum beriman. Itu baru bersistem syariat Taurat itu. Ya. Ya, silakan lanjut. Ya, biar ditanggapi oleh Pak Bren saja, Pak. Silakan Pak Bren, mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Saya kemudian bisa menangkap ya apa yang disampaikan oleh Pak Bren. Jadi begini, Pak. Saya kira itu adalah oknum-oknum para pendeta yang Bapak maksud tadi. Dan kita tidak bisa pungkiri hal itu. Itu pasti ada. Ya, pendeta-pendeta yang demikian seperti Pak Bren itu sudah pasti ada. Tetapi kita sebagai, begini aja deh, untuk Pak Bren sebagai Kristen sejati, sebagai Kristen ya bisa dikategorikan sebagai jemaat, bukan seorang pendeta. Saya kira bahwa cukup Pak Bren itu berdoa untuk pendeta tersebut. Kita tidak boleh menghakiminya, apalagi mempersalahkannya. Karena dia adalah hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Kita akan bisa satu contoh Pak tentang Musa. Musa itu pernah melakukan sebuah pelanggaran. Lalu dia dihakimi oleh saudaranya Harun dan Miriam. Ya, ketika dihakimi, mereka ngadu kepada Tuhan, Tuhan ini Musa begini, dia buat kesalahan seperti begini gitu. Kita lihat di situ kisahnya. Bukan Musa yang dihukum Tuhan, tapi yang dihukum adalah Harun dan Maryam. Ya, Miriam. Jadi inilah poin rohani yang kita ambil di sini, bahwa kita tidak perlu untuk menghakimi pendeta tersebut, tetapi kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan yang menyadarkan, mengingatkan, sehingga tidak banyak kemudian orang yang akan tersesat oleh dia. Kan seperti itu. Nah, apalagi kalau sampai Pak Bren itu menyalahkan semua gereja, bahwa gereja sama. Ya, jadi ini yang menjadi kesalahan fatal. Nah, yang kedua, apabila memang hal itu terjadi di gereja, katakanlah misalnya, ya, contoh saja, jangan marah teman-teman, misalnya kita sebut tadi GPDI, karena ada orang GPDI di sini kan. Katakan misalnya di GPDI Hosana misalnya. GPDI Hosana melakukan seperti yang dikatakan oleh Pak Bren. Tetapi kan GPDI Abigail, GPDI Getsemani, kan belum tentu melakukan hal yang sama. Itu. Jadi mungkin GPDI yang Bapak bergereja, tapi ketika Anda bergereja di GPDI yang lain, belum tentu hal yang sama terjadi. Nah, makanya tadi saya katakan, kita tidak boleh menyalahkan gerejanya, tapi yang kita salahkan adalah oknum pendetanya. Ada nggak oknum pendeta yang berzina? Ada nggak oknum pendeta yang kekerasan dalam rumah tangga? Ada. Banyak. Tergantung kasus sampai di penjara ada. Gitu. Ada nggak pendeta yang menghamili banyak orang, banyak ini, ya, perempuan? Ada. Ya. Ada nggak pendeta yang melakukan kejahatan-kejahatan? Ada nggak pendeta yang minum minuman keras? Ada. Itu kita nggak bisa pungkiri. Tetapi semuanya itu adalah oknum. Ya, karena ajaran Kristen tidak mengajarkan demikian. Kita tidak bisa mengatakan kemudian semua pendeta seperti itu. Nah, jadi itu mungkin yang perlu diberenungkan oleh Pak Bren. Saya berharap Pak Bren sudah curhat di sini, sudah sampaikan untuk memang melegakan hati. Dan solusi yang kita kasih, jangan tinggalkan gereja. Apalagi tinggalkan Tuhan hanya karena hamba Tuhan, hanya karena gereja tertentu. Karena masih banyak gereja dan masih banyak hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Mungkin seperti itu host dari saya untuk menanggapi Pak Bren. Tuhan memberkati. Saya tambahkan ya Bang Bren dan teman-teman semuanya. Benar apa yang disampaikan oleh Abang TV Laskar tadi kawan-kawan, dan intinya begini bagi kawan-kawan ya, bagi umat-umat Kristen, kalau memang itu memberatkan bagi kalian, tidak mau memberi, jangan dipaksakan ya. Karena kenapa kawan-kawan saya katakan jangan dipaksakan? Karena Tuhan tidak membutuhkan uang.
Ya, tetapi Tuhan membutuhkan kehadiranmu. Datang bersekutu bersama dengan orang-orang yang seiman. Kalau kamu digerakkan oleh Tuhan karena ada berkat, kamu kasih, silakan. Ya. Tetapi kalau memang memberatkan hatimu, ada niatmu, contohnya, waduh, saya tidak mau kasih ke gereja si A karena saya lihat gereja si A mampu. Ya, saya mau kasih berkat Tuhan ini sama saya untuk misi. Saya kasih untuk pendeta-pendeta yang ada di pelosok, untuk membantu pelayanannya, untuk memperkokoh, memperkuat. Silakan. Ya, tidak tertentu kemungkinan. Makanya juga sering saya menarasikan ini teman-teman ya. Nanti jangan marah sama saya ya. Coba umat-umat Tuhan yang ada di kota itu, lihatlah pendeta-pendeta, para misionari, pendeta-pendeta yang ada di pelosok. Mereka menjerit-jerit itu. Saya tidak sebut saya, tetapi mereka menjerit-jerit di situ. Sebelum kamu memberikan itu, doakan dulu, Tuhan, di manalah berkat Tuhan yang kamu titipkan kepada saya, di mana saya serahkan, karena saya tahu di mana gereja saya ada, dia sudah mampu. Dia sudah bisa. Ada umat-umat Tuhan yang lain yang akan memberi ke dia. Tetapi saya rindu, saya mengambil bagian untuk hamba-hamba Tuhan yang lain, para misionaris yang lain, yang siap terjun ke lapangan. Nah, kalau digerakkan Tuhan itu Pak, lakukan. Intinya sekali lagi saya sependapat dengan Bang TV, ya, itu hanya oknum. Di dalam firman Tuhan tidak pernah melakukan seperti begitu, tidak pernah dikatakan, diperintahkan. Tetapi orang-orang yang melakukan kesalahan itu menurut perilakunya sendiri, itu tidak diajarkan di Alkitab. Yang diajarkan di Alkitab, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu yang diajarkan Yesus Kristus, adalah ajaran kasih, kawan-kawan. Ya, kalau memberatkan jangan kasih. Yang penting jangan putus hubunganmu dengan Tuhan. Makanya saya tidak setuju kalau gara-gara itu tidak datang ke gereja. Saya tidak setuju. Seakan-akan kamu bukan sakit hati, kamu tidak datang kepada pendeta, tetapi kamu datang kepada Tuhan. Dan jangan sampai menghalangi hubunganmu kepada Tuhan. Dulu saya pernah mengalami, kawan-kawan, sebelum saya jadi hamba Tuhan pendeta, ada juga pendeta seperti begitu. Tetapi ketika saya datang, ya jujur ini, saya datang ke gereja itu dulunya, pas habis khotbah, pas habis kebaktian saya langsung pergi. Artinya, saya tidak sependapat dengan hamba Tuhan itu, sebelum saya jadi pendeta ya kawan-kawan ya, digaris bawahi. Dengan apa yang dia lakukan, tetapi saya tidak mempersalahkan Tuhan. Saya datang kepada Tuhan, bukan datang kepada pendeta. Nah, artinya sekali lagi Bapak, apa yang digerakkan Tuhan, mau kasih kepada siapa, kalau ada berkat Tuhan silakan. Mau kasih perpuluhanmu juga kepada siapapun yang digerakkan Tuhan silakan. Tetapi kalau Tuhan juga mengarahkan Bapak harus kamu kasih kepada gereja yang dimana kamu bergereja, juga boleh. Yang penting jangan lagi ingat-ingat yang sudah diberikan, supaya jangan menjadi batu sandungan bagi diri kita sendiri dan menjadi batu sandungan di gereja tersebut. Ya, untuk sementara thank you Pak. Ada yang menambahkan? Selamat siang Bapak Jalan Lurus. Halo Bapak Lurus. Monitor, saya nyanyi dulu, saya kasih setengah aja. Selamat siang. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan yang kekal.
di dalam nama yang lain, di dalam nama ilah-ilah yang lain, ada tidak ada keselamatan. Yuk teman-temanku, 50 anak penonton, yuk datang kepada Yesus, karena Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Percuma kamu menyembah Allah, percuma kamu menyembah ilah-ilah yang lain. Kalau kamu tidak percaya kepada Yesus Kristus satu-satunya juru selamat dalam hidupmu, kamu akan masuk di dalam neraka jahanam. Saya kembalikan, silakan. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Pendeta. Salam semuanya saudara-saudara yang terkasih. Tuhan memberkati kita. Sedikit saya komentar ya, mengenai persembahan. Yesus sudah memberikan suatu contoh ya, di mana ada dua yang memberikan persembahan, ada dua memberikan kepada Tuhan. Satu seorang perempuan janda, dia memberikan dari apa yang kekurangan dia. Dia memberikan dari segala miliknya. Yang satu lagi memberikan dari kelebihannya. Tetapi Yesus berkata, pemberian dari seorang perempuan janda itulah yang terbesar di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena dia memberikan dari segala kekurangannya. Ya, jadi begitu juga dengan hidup kita. Jangan kita khawatir memberi. Ya, jangan kita khawatir memberi. Ya, jadi mengenai persembahan dan perpuluhan itu tetaplah Tuhan ada punya tujuan, Tuhan tetap mempunyai rencana. Tapi percayalah, Tuhan akan memberikan berlipat-lipat ganda kepada kita. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan akan ganti melebihi dari yang kita berikan. Ya, kita sebagai orang Kristen itu harus kita imani. Ya. Jangan kita khawatir akan hidup kita. Burung saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita. Ya, nah jadi begitu untuk saudara-saudaraku, janganlah kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak di hadapan Tuhan ya. Nah, jadi percayalah, Tuhan akan ganti dari apa yang kita beri kepada Tuhan. Akan dilipat-lipat gandakan. Begitu juga, sudah banyak contoh-contoh di Alkitab ya, yang kita bisa kita tiru ya, seperti Ayub juga ya. Dia tidak khawatir dia. Tuhan ambil semuanya. Nah, dia adalah orang terkaya di negerinya. Tetapi Tuhan ganti berlipat-lipat ganda. Tuhan ganti berlipat-lipat ganda. Karena Ayub percaya Tuhan akan ganti. Bahkan sampai anak istrinya pun meninggalkan dia. Tetapi Tuhan ganti semuanya. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, mengenai janganlah kita menjauhkan diri dari persekutuan. Ya, karena Tuhan juga sudah berkata, jangan jauhkan dirimu dari persekutuan-persekutuan. Karena kekuatan rohani kita ada di persekutuan itu. Jadi kalau ada kita misalnya membenci dengan oknum atau dengan gereja, itu jauhkan. Ya, jangan itu menjadi pemisah. Jangan itu yang menjadi pemisah kita, hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jangan itu yang menjadi pemisah. Kita harus jalin komunikasi kita, tetap menjalin komunikasi kita terhadap Tuhan melalui persekutuan. Karena itu adalah sahabat rohani kita. Mengenai perilaku orang per orang, individu per individu, itu tetap ada itu ya. Itu tetap ada. Tapi jangan itu yang menjadi penghalang kita. Jangan itu yang menjadi penghalang kita untuk tidak datang ke dalam persekutuan. Karena persekutuan itulah kita disatukan di dalam kerohanian kita untuk mendekatkan diri kepada Yesus. Nah, yang lain lagi ya, mengenai kembali ke persembahan perpuluhan ya. Saya tidak sebutkanlah dari denom saya ya. Kalau di gereja kami itu sangat terkoordinir. Ya, kalau dari gereja kami itu sangat terkoordinir mengenai persembahan dan perpuluhan. Jadi kami ini di Indonesia itu dibagi dua wilayah. Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Jadi ini semua dikoordinir. Ada perpuluhan, ada persembahan. Dan perpuluhan itu disetorkan itu ke pusat. Jadi di Indonesia bagian barat, dia akan menginduk ke Indonesia bagian barat. Dan pusatnya itu ada di Bandung. Dan di Indonesia bagian barat juga itu akan setiap provinsi-provinsi, misalnya Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera, dia letaknya di mana. Misalnya provinsi bagian ini letaknya di mana, Jabodetabek
letaknya di mana. Jadi itu sama. Tapi kalau untuk secara keseluruhan, Indonesia bagian barat itu letaknya di Bandung. Nah, kalau untuk Indonesia bagian timur dan tengah itu letaknya ada di Manado. Nah, ada di Manado. Jadi itu di Korinter. Jadi yang bergerak, yang gerejanya terletak di Indonesia bagian barat, itu penyetorannya ke Indonesia bagian barat. Baik itu persembahan dan perpuluhan. Jadi perpuluhan itu disetorkan ke pusat. Pusatnya di Indonesia bagian barat itu ada di Bandung. Jadi inilah dikelola untuk pekerjaan Tuhan. Perpuluhan itu ya, masuklah situ pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah-sekolah, percetakan buku-buku rohani dan lain-lain ya, termasuk gaji pendeta. Persembahan itu juga dibagi macam-macam ya, ada persembahan khusus. Persembahan khusus maksudnya misalnya kita belum mempunyai gereja. Kita belum mempunyai gereja, kita akan adakan persembahan khusus sampai memenuhi mencukupkan dana gereja yang dibutuhkan itu berapa. Jadi dibukalah itu persembahan khusus untuk dana gereja, untuk membangun gereja. Jadi disitulah kita akan memberi. Jangan khawatir kita itu kalau bagi orang yang bagi yang belum mempunyai gereja ya. Dan ada juga persembahan untuk pakar-pakar miskin apa segala macam. Jadi persembahan itu dibagi-bagi lagi itu. Jadi itu di gereja kami saya tidak sebutkan di nomnya ya, mohon maaf ya saudara-saudaraku ya, karena kita tidak boleh membanding-bandingkan ya. Saya sini bercerita tentang dari gereja saya ya, saya tidak tahu di gereja dari saudara-saudara ya. Jadi mengenai di gereja kami itu setiap bulan itu ada laporan tentang persembahan dan perpuluhan. Ada laporan itu dan itu dibacakan pada saat sudah selesai ibadah setiap bulannya. Jadi berapa pemasukan, berapa pengeluaran. Jadi, ya. Izin Pak Os, selamat sore. Selamat siang semuanya. menjelang sore. Maaf ya mau dipotong.